Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 235167223SV22704. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai website yang telah saya buat, beserta source code dari website yang telah saya buat. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai HTML dan CSS. HTML merupakan sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah website yang akan tertampil pada web browser. Kemudian CSS merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengubah tampilan dari halaman website yang telah dibuat, sehingga halaman website tersebut terlihat lebih menarik. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai source code yang digunakan dalam pembuatan website. Yang pertama ada file index.html yang terdapat dalam perangkat lunak Visual Studio Code. File ini digunakan untuk membuat website dari cara yang pertama, praktikum pemrograman geospasial web, yaitu HTML, CSS, Git, dan GitHub. Dalam file kali ini terdapat dua struktur, yaitu head dan juga body. Pada head itu berisi mengenai metadata yang digunakan dalam pembuatan website. Berikut merupakan metadata yang digunakan. Kemudian terdapat juga title dari halaman, maksud saya title dari websitenya, yaitu acara 1, HTML, dan CSS. Berikut merupakan tampilan dari webnya, dan ini merupakan judul yang telah dibuat tadi. Untuk yang selanjutnya itu ada style yang berisi heading 4, itu ada background color-nya ada bisquee dengan padding-nya 10 pixel. Dan berikut merupakan tampilannya. 10 pixel tadi merupakan ketebalan yang dibuat dari heading 4 ini. Kemudian ada text index-nya 40 pixel dengan text align-nya justify, atau text align tersebut rata kanan dan kiri. Gunakan untuk mengedit description ini. Kemudian terdapat juga tabel dengan font family-nya Arial Sans Serif dengan border collapse-nya collapse, width-nya 100% dan background color-nya adalah barley wood. Berikut merupakan tampilan tabel yang dimaksud dengan warnanya barley wood dan teksnya adalah Arial Sans Serif. Kemudian yang selanjutnya itu ada border juga solid dengan teks align-nya left dan padding-nya 8 pixel, dan juga background color berwarna putih. Hal tersebut digunakan untuk mengedit dari background color dari warna halaman website yang telah dibuat, dan juga mengedit text align dari website yang dibuat. Kemudian terdapat juga pada struktur body berisi main, itu ada section style, text align-nya center. Kemudian ada heading 1 berwarna brown yang bertuliskan Kota Bandar Lampung. Berikut merupakan tampilannya dengan text align center dan berwarna brown bertuliskan Kota Bandar Lampung.
Kemudian pada heading 2 bertuliskan Provinsi Lampung. Berikut merupakan tampilannya. Kemudian pada section yang pertama itu ada heading 4 yang bertuliskan deskripsi. Pada heading 4 ini berisi mengenai deskripsi dari Kota Bandar Lampung. Berikut merupakan deskripsi yang dimaksud dan ini merupakan heading 4-nya. Untuk section yang kedua itu berisi penduduk. Pada heading 4 penduduk ini nanti berisi sebuah tabel yang memberikan informasi mengenai penduduk dari Kota Bandar Lampung dan juga jumlah penduduk dari Kota Bandar Lampung. Kemudian pada line ini merupakan informasi yang akan dicantumkan di dalam tabel yang telah dibuat tersebut. Ini merupakan tabel yang dimaksud dengan heading 4 penduduk dan berisi mengenai informasi penduduk dan juga jumlah penduduk dari Kota Bandar Lampung. Kemudian pada section selanjutnya itu ada heading 4 dengan nama kecamatan dan terdapat beberapa baris yang berisi beberapa kecamatan yang berada di Kota Bandar Lampung. Berikut merupakan tampilannya. Heading 4 kecamatan yang berisi beberapa kecamatan di Kota Bandar Lampung. Kemudian pada section selanjutnya itu ada heading 4 dengan nama website. Di dalamnya berisi mengenai website dari Kota Bandar Lampung. Berikut merupakan website yang dimaksud. Dan tampilan pada halaman website yang telah dibuat adalah seperti ini. Kemudian untuk section selanjutnya itu ada heading 4 dengan nama galeri. Nah, pada heading 4 galeri ini berisi foto mengenai Kota Bandar Lampung. Berikut merupakan gambar yang dimaksud. Dan link ini merupakan link tentang gambar atau galeri dari Kota Bandar Lampung. Kemudian pada section selanjutnya itu ada peta. Di dalam peta tersebut terdapat div class-nya map outer. Nanti ada map outer-nya, kemudian ada keymap canvas dengan iframe 820 dan height-nya 560 dan ID-nya keymap canvas. Kemudian di bawahnya terdapat link atau source code mengenai Google Maps dari peta yang akan dicantumkan. Kemudian di bawahnya terdapat juga map outer yang digunakan untuk meletakkan peta yang telah dicantumkan di atasnya tadi. Dengan posisinya relatif, X align-nya itu rata kanan, height-nya 560 pixel dan width-nya 820 pixel. Kemudian ada Ahrefs HTTPS ini, kemudian digunakan untuk membuat map tadi. Berikut merupakan tampilan dari map yang dimaksud. Nanti akan rata kanan dan menunjukkan peta mengenai Kota Bandar Lampung.
Peta tersebut dapat ditemukan atau dapat digunakan melalui website yang telah dituliskan ini di Ahrefs. Kemudian pada section selanjutnya itu ada heading 4 bertuliskan kritik dan saran, yang dimana pada kritik dan saran ini nanti akan ada nama, kemudian email, kemudian kritik dan sarannya. Kemudian ada juga sebuah button dengan nama kirim. Berikut merupakan tampilan dari kritik dan saran yang dimaksud. Merupakan nama dari pengkritik atau pemberi saran, kemudian email, terus kritik dan saran, dan kirim. Maaf, maksud saya nama dan email dari pembuat websitenya. Kemudian section selanjutnya itu ada heading 4 yang berisi dibuat oleh atau pembuat dari halaman website tersebut. Dan di bawahnya ada paragraf yang berisi mengenai informasi dari pembuat website. Berikut merupakan tampilan dari pembuat website. Kemudian terdapat juga di sini, maaf, kita kembali ke head. Di sini terdapat main yang berisi marginnya 50 pixel, padding 20 pixel, box shadow-nya begini, terus ada border radiusnya 50 pixel. Nah, ini digunakan untuk mengatur halaman website yang berada di tepi ini, margin halaman, kemudian ketebalan halaman, box shadow, dan juga border radius atau pada pojok-pojok halaman ini. Kemudian setelah menggunakan perangkat lunak Visual Studio Code, kita akan menggunakan Git atau Git. Maksud saya akan menggunakan GitHub yang akan di-upload melalui akun GitHub yang telah dimiliki. Berikut merupakan tampilan pada GitHub. Kurang lebih sama dengan tampilan yang berada pada Visual Studio Code tadi. Hanya saja file ini telah diupload pada GitHub. Kemudian halaman website, maksud saya link dari halaman websitenya akan berubah seperti ini, sesuai dengan username dari akun GitHub yang dimiliki. Sekian video dari saya, banyak salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.